Kaki Sarah tiba-tiba terangkat dari lantai dan seluruh tubuhnya melayang di udara. Dengan cepat suaminya datang bersama dua pria yang kuat. Tetapi meskipun mereka mengerahkan seluruh kekuatannya, mereka tidak bisa menarik Sarah turun. Sarah sama sekali tidak bergeser sedikit pun. Beberapa jam berlalu dan dokter mengukur Sarah lagi. Tinggi badan Sarah bertambah beberapa inci lagi. Suaminya memohon agar dokter membantu Sarah turun. Tetapi dokter hanya mencoba menghibur mereka. Dia mengambil darah Sarah, lalu mengatakan akan memanggil seorang ahli dan meminta Sarah untuk tetap tenang. Sarah tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan, seperti makan, buang air, bahkan tidur. Keesokan harinya, kepalanya menyentuh langit-langit. Rasa takut pun muncul dalam dirinya, sampai akhirnya sang ahli datang. Dia mengukur jarak ke lantai dan mengatakan bahwa dalam 10 minggu, Sarah akan terangkat sejauh 11.000 kaki. Dan dalam 3 bulan, dia akan melewati garis Karman menuju luar angkasa. Artinya, dia akan mati. Pada malam hari, suaminya menghancurkan lantai di lantai 2. Sarah menempel pada langit-langit. Dia lalu memanggil putrinya untuk meminta bantuan. Putrinya memutar keran air, berusaha menutupi teriakan Sarah dan menolak untuk menghadapi apa yang sedang terjadi pada ibunya. Saat malam hari, saat putrinya tertidur, Sarah menatapnya diam-diam melalui lantai yang sudah retak itu. Dan pagi harinya, setengah tubuh Sarah sudah terangkat ke lantai atas. Putrinya memohon agar tetap bisa bersama sang ibu tercinta, tetapi Sarah menahan air mata dan berkata kepadanya untuk tidak boleh berhenti belajar. Sepulang sekolah, putrinya kembali dan mendengar ibunya mengerang kesakitan. Seutas tali terikat di pergelangan kaki ibunya. Suami Sarah mencoba menghentikan istrinya agar tidak melayang pergi. Putrinya berlari ke dapur untuk mengambil pisau. Ayahnya berusaha menghalangi, dan dalam perdebatan mereka, pergelangan kaki Sarah patah. Putrinya mendorong ayahnya dan kemudian memotong tali itu. Tak ada yang bisa menghentikan apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya, Sarah mencapai atap. Mereka menggunakan lift untuk mengirimkan pakaian, air, makanan, telepon, dan pemutar musik. Sebelum lift itu turun, putrinya mengikatkan tas seberat 5 kg di punggung Sarah untuk memperlambat laju ibunya itu. Suaminya yang pendiam itu tiba-tiba memeluk Sarah dengan erat. Sarah tahu ini bisa menjadi momen terakhir mereka bersama. Tak lama kemudian, Sarah melayang tinggi di atas kota, melewati setiap bangunan. Udara semakin menipis, suhu dingin mulai menusuk kulitnya, dan makanan mulai habis. Meskipun begitu, hatinya tetap bersama keluarga. Sarah menelepon putrinya, menanyakan tentang studinya, dan mengingatkan untuk makan makanan hangat. Kata-kata Sarah membuat putrinya hancur, tetapi dia berpura-pura tidak peduli agar ibunya tidak khawatir. Ketika telepon itu terputus, Sarah merasa sangat terharu. Dia mendengarkan lagu-lagu di pemutar musik yang diberikan putrinya, dan menangis hingga pemutar itu terlepas dari tangannya. Sarah berteriak saat benda itu jatuh, meronta-ronta tak berdaya di udara. Kemudian, ribuan burung muncul dari balik awan, mengelilingi Sarah. Dalam pemandangan yang menakjubkan itu, sejenak dia melupakan rasa takutnya, dan berteriak dengan kegirangan seperti anak kecil. Malam itu, hujan lebat turun. Kilat dan guntur mengelilingi Sarah saat dia melayang sendirian. Tak lama kemudian, dia berhasil melewati badai sebelumnya dan melayang lebih tinggi lagi. Sarah melepas masker dan menelepon suaminya. Mereka sudah lama tidak berkomunikasi. Putrinya datang untuk mendengarkan. Sarah berkata kepadanya agar tidak berkecil hati dengan kegagalan dan memintanya untuk menjaga ayahnya dan bahwa mereka akan selalu mencintainya. Suaminya memohon agar Sarah mengenakan masker lagi sebelum dia kehabisan napas. Matahari perlahan terbit. Tubuh Sarah naik semakin cepat. Di momen terakhirnya, Sarah berkata pada suaminya bahwa dia mencintainya. Kemudian Sarah menjatuhkan telepon, melewati garis Karman dan terus terbang menuju luar angkasa.